Ya, Koalisi Merah Putih menang dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014 hingga 2019. Ini menandai dominasi Koalisi Merah Putih di Senayan. Pemilihan Ketua dan 4 Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat harus digelar dengan pemungutan suara alias voting. Koalisi Indonesia Hebat yang mendapat tambahan suara dari Partai Persatuan Pembangunan mendapuk Usman Sabtaodang sebagai calon Ketua MPR. Adapun Koalisi Merah Putih secara mengejutkan memasang Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional sebagai calon Ketua MPR. Usman Sabtaodang yang sebelumnya ditolak KMP tetap masuk sebagai calon Wakil Ketua MPR paket Koalisi Merah Putih. Didukung oleh Dewan Perwakilan Daerah. Bila mana saya terpilih menjadi ketua, saya akan menjadi perekat antara DPD dan DPR. Bapak Ibu sekalian, hidup itu misteri. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi Ketua MPR. Hasilnya paket yang terdiri atas Zulkifli Hasan, Mahyudin, Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Usman Sabtaodang menang dengan mengumpulkan 347 suara. Sementara paket yang disodorkan Koalisi Indonesia Hebat cuma meraup 330 suara. Kemenangan ini makin menancapkan dominasi Koalisi Merah Putih di Senayan. Selain DPR, kini KMP memimpin MPR. Sebuah lembaga negara yang cukup penting karena memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar hingga memberhentikan presiden dan wakil presiden. Ya, pemirsa, dalam The Headlines kali ini kami telah mengundang Cahyo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan, serta Andi Nurpakti, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dominasi merah putih, tetapi P3 beralih begitu ya. Artinya koalisi, kita tahulah bahwa koalisi yang dibilang permanen tidaklah permanen. Pak Cahyo memahaminya seperti apa? Saya kira mencermati gelagat perkembangan dinamika harus dipisahkan. Ya, dalam konteks proses pemilihan pimpinan DPR dengan MPR. Pimpinan MPR. Oke. Karena kalau pimpinan DPR itu akan panjang. Proses MK, ada MD3, ada Pilpres yang belum puas dan sebagainya, saya kira ini. Di MPR cukup fair. Soal tim kami kalah nggak ada masalah. Artinya tata caranya. Ya, kami juga mengucapkan selamat pada Pak Zulkifli dan kawan-kawan. Ya. Oke, ini hasil terbaik. Ya, soal yang menang itu koalisinya Pak SBY, Pak Prabowo, saya kira sah-sah saja. Kok jadi koalisinya Pak SBY, ya. Pak Prabowo ya? Kami melihat bukan koalisi Merah Putih, ini koalisi Pak SBY, Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya, supaya clear itu, supaya enak, supaya jelas itu aja. Pernyataan Mas Cahyo itu mengingatkan saya pada statement Pak Amin Rais. Ya. Kalau lihat yang kemarin itu, demokrasi kita memang beautiful. Yang semalam, yang kemarin. Ya. Colorful. Lalu kemudian Mas Cahyo bilang, ya kita sudah selesai dan kemudian kita ucapkan selamat bagi mereka yang menang. Kita terima kekalahan. Itu menurut saya sesuatu yang bagus. Dan menurut saya sih, ya itu sudah buku lama. Tinggal buka halaman baru gitu. Karena toh banyak hal sudah jalan sebetulnya. Sudah terjadi. Akhirnya tinggal bagaimana ke depan, begitu Mas Burhan? Nah, ke depan tentu apa yang terjadi di pemilihan pimpinan DPR, belum lagi nanti soal siapa yang menduduki komisi dan alat kelengkapan DPR, plus pimpinan MPR tadi malam, itu melengkapi potret tentang divided government, pemerintahan yang terbelah. Memang sejak pasca reformasi kita belum pernah mengalami itu. Ya, presiden hanya didukung oleh kekuatan partai kurang dari 50%. Ini kali pertama. Pertanyaannya adalah kapan divided government ini baik buat kita sebagai bangsa dan kapan tidak. Nah, baik jika antara relasi eksekutif dengan
legislatif tadi itu ditandai oleh pertukaran gagasan dan kebijakan. Jadi eksekutif punya proposal kebijakan, dilaksanakan, kemudian diawasi, dikontrol melalui alternatif kebijakan yang disodorkan oleh parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Menjadi buruk jika yang terjadi adalah political race, yang terjadi adalah pelembagaan sakit hati, dan itu akan menimbulkan ongkos yang mahal sekali buat bangsa kita. Ya, semoga tidak yang kedua itu. Semoga tidak yang kedua ya Mbak Andi. Tapi sebelum bicara soal ke depan ini, saya mau garis bawahi tentang pernyataan Pak Cahyo tadi, koalisi SBY dan Prabowo. Ya, apapun istilahnya, saya kira beliau juga agak salah lah ya, bahwa memang kalau kita menyebut merah putih, Demokrat kan tidak termasuk dalam gabungan koalisi merah putih karena dia sendiri gitu ya. Semua juga saya kira sudah tahu bahwa memang sama-sama penyeimbang, tapi Demokrat tidak masuk dalam kelompok koalisi merah putih. Bahwa dalam konteks ketika ada pemilihan kita menyatu kemana, itu saya kira sah-sah saja. Ya, jadi sah-sah saja disebut sebagai koalisi SBY Prabowo. Bagaimana ke depannya? Tadi saya kira yang sudah berlalu sudah selesai, pemilihan presiden semua sudah menghormati keputusan Pak Jokowi dan Pak JK sebagai pemenang, dan ketika persoalan di DPR dan MPR ya juga dinamikanya seperti itu, kita hormati semuanya. Saya sih berharap bahwa ke depan untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang lebih besar, ya mari bersatu untuk kepentingan yang lebih besar ini. Kedepankan persatuan dan kesatuan, siapapun pemerintahnya, siapapun pimpinan di DPR maupun di MPR, kalau tujuannya untuk kepentingan rakyat, saya kira pasti akan ketemu titik temunya itu suatu saat. Karena ingat pengalaman Demokrat misalnya 10 tahun ya. Pengalaman Demokrat 10 tahun nih. Partai koalisinya, ya katakanlah sudah besar kalau dari segi jumlah di DPR. Tapi faktanya di DPR juga kita mengalami bahwa ada partai koalisi yang pada saat di DPR tidak bisa bersatu dalam konteks. Mari belajar dari pengalaman Demokrat. Hal itu pun bisa terjadi pada Pak Jokowi JK nantinya gitu kan. Iya, saya kira kalau kita mau jujur ya, 10 tahun silakan tanya kepada menteri-menteri kabinetnya Pak SBY. Justru yang banyak membantu program-program pengambilan keputusan politik pemerintah yang pro rakyat itu PDI Perjuangan loh di tiap komisi. Kenapa kita kalau voting menang, ya memang kebetulan ada 1-2 partai pendukung Pak SBY yang pindah ke kita, ya itu sah-sah saja. Padahal Setgap itu ada banyak total, ya? 70%. Mayoritas. 71%. Tapi itu kan cerita, kenapa saya tadi masih bilang beautiful itu Mas. Betul bahwa ada risikonya. Bagi saya ini akan menjadi pengalaman baru kita dalam sistem pemerintahan yang check and balancesnya. Itu terlihat begitu. Saya melihat misalnya dulu waktu Pak SBY membuat koalisi yang besar seperti sekarang. Itu bukan saja tersandra di parlemen, kabinetnya juga tersandra juga, karena kemudian ada kesan orang duduk di sini, kemudian dia kemudian bisa buat apa saja di situ, dan hasilnya adalah 3 menteri jadi tersangka. Ada Jero Waci, ada Surya Dharma, lalu kemudian masuk penjara ada 2 ketua parpol yang ada Anas, ada Lutfi Hasan Ishak, kurang lebih kan mencerminkan karena koalisi seperti ini. Jadi yang kita lihat, maka menjadi menarik kalau kita lihat ya, kenapa saya bilang beautiful tadi. Check and balances ini akan betul. Ya, saya tidak bisa terlalu optimis seperti itu ya. Kita harus memberikan ruang semacam jangan-jangan ada agenda lain terkait dengan political race antara 2 institusi ini. Belum apa-apa sudah ada pembicaraan di kalangan elit Koalisi Merah Putih untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar terkait dengan Pilpres melalui MPR. Kemudian ada juga rentetan, misalnya beberapa undang-undang yang mau direvisi. Ya. Jadi yang saya khawatirkan itu bukan semata-mata soal checks and balances. Soal pro rakyat dalam politik kan tipis bedanya. Jadi dalam politik sesuatu yang benar bisa salah, salah bisa jadi benar. Itu tergantung cara pandangnya seperti apa. Kalau pro rakyat yang mana dulu atau itu, ya, mana rakyatnya dulu gitu juga ya. bukan suatu hal yang monolitik begitu loh. Nah, kalau kemudian ini yang lebih mengemuka, bukan persoalan checks and balances, bukan soal proposal policy versus alternative policy, itu bahaya. Makanya kita lihat IHSG sudah. Ya, kita boleh mereka berdua beliaunya kan akan lihat dinamika yang besok bisa terjadi. Pak Cahyo dulu deh. Mbak Andi dulu, oke. Kalau saya tidak pesimis ya.
semakin optimis melihat dinamika yang ada di DPR dan MPR, bahwa pendewasaan perpolitikan Indonesia ini memang semakin memberikan kita nuansa yang untuk bisa berpikir secara inovatif dan meningkatkan komunikasi politik, ya. Karena saya melihat sebetulnya kunci utamanya adalah komunikasi politik. Saya yakin bahwa suatu saat koalisi Pak Jokowi JK mampu membangun komunikasi yang baik dengan koalisi Merah Putih, dengan Partai Demokrat misalnya. Dan itu saya kira tidak menutup kemungkinan karena politik adalah ya politik yang punya dinamika yang begitu sangat cair ya, untuk bisa terjadi sesuatu. Kita belum jauh-jauh, baru tadi malam juga P3 sudah nyebrang gitu kan misalnya. Nah ini kan sesuatu yang ya bisa saja terjadi seperti itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi, Pak JK, Pak Cahyo, tentu partai PDIP dalam konteks ini adalah kunci utamanya adalah komunikasi politiknya PDIP untuk ditingkatkan dengan teman-teman, karena sesungguhnya kita akan pasti ketemu pada kepentingan rakyat, ya kan? Nah ini yang perlu ke depan dibangun lebih bagus lagi. Nah tentunya sekali lagi kalau kita melihat mendengarkan, mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti diprediksi. Agenda yang lebih jauh seperti itu. Gitu ya. Pak Cahyo melihat kemungkinan. Ya, soal komunikasi politik saya kira wajar. Proses pengambilan keputusan politik di DPR pasti akan bersama dengan pemerintah selain fungsi pengawasan. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Ibu Andi komunikasi yang buntu yang bagaimana? Saya kira semua jelas kok, kita jelas lah. Ke depan saya yakin walaupun pimpinan DPR dan komisi-komisinya akan diambil tanpa melibatkan kita, nggak ada masalah. Silakan, karena pemerintah juga kita ingin membangun pemerintahan yang kuat, yang konsisten, yang bersih, tanpa kompromi. Jadi lapak-lapak yang akan digelar ya maaf, ini sikap prinsip. Kita yang penting gini, kalau tidak sesuai dengan kepentingan politik tertentu, aturan main jangan dirubah. Gitu ya. Yang saya lihat adalah ketika kepentingan itu sudah berbeda dengan aturan mainnya yang dirubah. Karena punya kekuasaan untuk mengubah aturan main, itu kan persoalan. Jadi secara politik gitu kan? juga kuat gitu ya. Aturan main dan lapangannya juga. Lapangannya dirubah, jadi nggak ada leveling the field gitu ya. Itu yang mendasari kekhawatiran Mas Ridwan. Paling sederhana ya, paling sederhana mengenai pilkada. Karena aturan mainnya lewat direct election, pilkada dirubah melalui DPRD. MD3. Aturan main yang dirubah bukan soal substansi, gitu ya. Ya, itu salah satu yang mendasari kekhawatiran adanya agenda lebih panjang. Jadi kekhawatiran saya adalah ke depan persoalan political race itu lebih mengemuka, relasi antara eksekutif dengan legislatif menjadi memanas, dan ongkos yang harus dibayar untuk itu terlalu mahal. Kasus Amerika sampai berujung pada government shutdown, gitu ya. Ketika pemerintahan Obama tidak ketemu dengan Kongres yang dikuasai oleh Partai Republikan, dan harga yang dibayar oleh rakyat Amerika mahal sekali untuk kontestasi dua institusi ini. Kita akan bahas hubungan legislatif dengan eksekutif ini saat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda.